Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih orang baik nih. Ulah aku nasi kuning buat makan sore hari ini. Turun gopud. Kita makan nih. Kita packing dulu nih. Nasi kuning sama ayam. Tidak akan mengampuni dosa goreng sayur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jangan-jangan cuma kata orang aja. Syirik itu menduakan Tuhan. Atau bahasa kerennya selingkuh kepada Tuhan. Ayam. Gampang ya? Kapan seseorang menduakan Tuhan? Itu syirik itu akibat. Sebab utamanya adalah karena dia nggak tahu dan kenal kepada Tuhan. Contoh, ini ngaji tauhid sedikit. Ulangi, syirik itu sebab atau akibat? Syirik itu akibat atau sebab? Akibat. Syirik itu akibat. Sebabnya adalah gara-gara tidak tahu dan kenal kepada Tuhan. Jadi sepanjang orang itu tidak tahu dan kenal kepada Tuhan, maka dia akan terus menerus ya menduakan Tuhan karena tidak tahu Tuhan. Jadi penyebabnya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, maka dia menjadi menduakan. Wajar. Namanya juga tidak tahu. Nah, tidak tahu itu penyakit. Ayamnya empuk banget. Jadi sekali sentuhan aja udah hampir mau lepas dari tulang semuanya. Keren. Cara Allah memberikan nikmat pada hambanya itu keren banget. Mencari tahu itu belum tahu. Jangan banyak-banyak kata-katanya. Tidak tahu itu obatnya cuma satu. Apa? Tahu, itu aja. Mencari tahu. Belum tentu tahu. Kekaneangan. Ini soal bahasa. Tetapi bahasa itu kan mencerminkan kecerdasan. Ciri orang cerdas itu cara berbahasanya sangat hati-hati. Efektif, efisien. Tidak muter-muter. Kalau tidak perlu, gagasannya sudah sampai dengan kata yang sederhana, ya sudah. Gak usah ruwet. Karena yang ruwet tadi apa? Pikiran. Ulangi. Tidak tahu itu hanya bisa disembuhkan dengan apa? Nih, ada tempe bacem. Sebelum kalian ketemu saya, kan tidak tahu saya. Berarti masa lalu dulu tidak tahu saya kan? Setelah sekarang hari ketemu saya, berikutnya kan tetap tahu saya. Alhamdulillah. Jadi tahu itu jangkauannya kuat, bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang buruk dan bisa menyembuhkan ketidaktahuan yang akan datang. Jangan, karena sebentar lagi sudah masuk ayat yang datang. Sebentar lagi. Makanya saya buat ilustrasi yang sederhana. Ulangi. Itulah nikmat yang tadi saya pernah bilang. Kalau nikmat Tuhan itu tidak pernah ada jeda. Kalau dikasih tut gitu kan. Seperti hari ini tadi sore tadi siang saya bilang. Hari ini nikmat Tuhan tuh. Makanya ya tidak bisa diprediksi. Baru saja saya beranjak dari sejadah untuk setelah melaksanakan sholat asar ya toh, tiba-tiba ketuk pintu. Tuhan memberi hadiah. Ini makan dia bilang. Gua tahu lu nggak ada istrinya, makanya ini makan. Ya. Itulah cara Tuhan. Itu. Sadar nggak waktu itu?
Maka jangan pernah dendam kalau disakiti ya. Itu artinya Cukup menerima dan pasrahkan sama Tuhan. Tuhan lebih tahu. untuk membebaskan syirik yang ada pada Malah yang tersakiti, malah yang kedua ini. aku datang memenuhi panggilan untuk membebaskan syirik yang ada pada sadar. Syirik itu Maka kemana dan ke siapa kebelimpahan itu harus dilimpahkan. akibat aku Alhamdulillah. sebabnya apa? Tidak tahu. Masuk akal enggak? Untuk tahu Allah, maka kita datang memenuhi panggilan Allah. Kemana? Ke rumah Allah. Mantap. Betul-betul siapa? Ketemu yang punya rumah, bukan ketemu rumahnya. Kalian waktu pergi ke sana, ketemu yang punya rumah atau rumah sembuh syiriknya. Kau ketawa? Sembuh apa tidak? Yang hianat yang akan bahagia. Makan aja sulit. Jangankan bahagiakan orang, dirinya aja nggak akan bahagia. Itu firman dan janji Allah, bukan menurut saya yang bicara. Ya. Tuh.